ceria. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan selalu semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Etin di Etin Channel, channelnya pendidikan. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan lingkungan. Subtema 3, tumbuhan dan hewan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Simak terus materinya ya. Stay tune at Etin Channel. Anak-anak ceria, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Jangan lupa, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak hebat, pada pembelajaran lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Tujuan hewan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Di Indonesia, ada beberapa jenis hewan yang harus dilindungi dan dilestarikan karena termasuk hewan langka, yaitu hewan yang terancam punah. Hewan-hewan langka tersebut diantaranya adalah 1. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Flores. Komodo adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Kedua adalah orang utan. Orang utan adalah hewan khas Indonesia yang hidup di hutan-hutan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Orang utan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, serta tidak mempunyai ekor. Ketiga, harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang ada di Indonesia. Jumlahnya semakin sedikit karena terus-menerus diburu untuk diambil kulitnya. 4. Jalak Bali atau Leucopser rothschildi. Burung ini merupakan habitat asli dari Bali, dengan warna bulu putih yang bersih dan di ujung ekor dan ujung sayapnya berwarna hitam. 5. Badak bercula 1. Hewan ini berasal dari ujung kulon. Fungsi culanya sebagai pelindung diri dari musuhnya. Selain itu, digunakan untuk merobohkan pohon sebagai makanannya. Yang keenam adalah macan tutul. Macan tutul termasuk binatang nokturnal, yaitu binatang yang aktif di malam hari. Macan tutul berasal dari Pulau Jawa. Itulah tadi beberapa hewan-hewan yang terancam punah di Indonesia. Salah satu penyebab langkanya hewan tersebut karena hutan sebagai habitat hidup mereka banyak ditebang, dibakar, dan dirusak oleh manusia untuk dijadikan perkotaan. Nah anak-anak, tugas kalian sekarang adalah kumpulkan gambar berbagai jenis tumbuhan dan hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Buatlah clipping dari gambar tersebut. Berilah keterangan pada setiap gambar yang kalian tempelkan pada clipping. Berilah pula pendapat kalian mengenai cara melestarikannya. Kerjakan dan kumpulkan tugas kalian kepada guru kalian.
Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Kalian dapat menemukan jawabannya setelah kalian menyimpulkan teks yang akan Bu Etin bacakan berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, dari teks yang sudah Bu Etin bacakan tadi, kalian dapat menulis kesimpulan apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya. Tulislah jawaban kalian di buku tulis kalian masing-masing dan serahkan jawaban kalian kepada gurumu. Selamat mengerjakan. Anak-anak hebat, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kalian bisa membaca teks tentang sekilas fakta politik negara-negara ASEAN yang ada di buku siswa kalian. Setelah kalian membaca sekilas fakta tentang negara-negara di ASEAN, sekarang kalian dapat membandingkan dua negara ASEAN terkait kehidupan politiknya. Gunakanlah diagram Venn untuk membandingkan kedua negara ASEAN tersebut. Kemudian, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Anak-anak ceria, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Sudahkah kalian mempraktikkan peduli lingkungan dengan menyayangi hewan di lingkungan kalian? Ayo, bersama-sama
kita lestarikan tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Demikian pembelajaran hari ini. Saksikan terus pembelajaran selanjutnya. Selalu semangat belajar, rajin berdoa, dan menjaga kesehatan serta kebersihan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.